Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita masih diberikan kesempatan dan juga waktu yang luang untuk kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini di sini ada 4 gambar, silahkan diperhatikan, diamati 4 gambar ini. Nah, 4 gambar ini menunjukkan tema kita yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu kewajiban beribadah, kemudian bersyukur, saling menasehati, dan berbuat baik atau ihsan. Ini gambar keempat adalah seorang anak yang sedang membaktikan dirinya, menyuapi seorang ibu yang sedang sakit, yang sudah sepuh. Baik, selanjutnya coba dilihat di slide ini. Ini ada seorang kakek yang sudah sepuh. Kemudian dia walaupun sudah sepuh, tapi dia tetap melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita yang muda-muda bisa termotivasi oleh semangatnya seorang kakek ini untuk beribadah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian diharapkan para siswa nanti setelah pembelajaran ini dapat berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Quran surat Luqman ayat 13 dan 14, Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait. Kemudian selanjutnya siswa dapat menganalisis, mengevaluasi Quran surat Luqman ayat 13-14, Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait tentang kewajiban beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik terhadap sesama manusia. Kemudian yang selanjutnya siswa diharapkan bisa membaca ayat-ayat tersebut, kemudian mendemonstrasikan hafalannya, kemudian menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai dengan Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Baik, untuk mengawali materi ini, mari kita lihat, kita simak dalilnya, yaitu Quran surat Luqman ayat 13-14. Mari diperhatikan, disimak bacaan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Alhamdulillah, bacaannya sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan bisa menambah ketenangan kita dalam memulai pembelajaran ini dan mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Baik para siswa semuanya, ayat ini berhubungan dengan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik ihsan kepada orang tua. Selanjutnya, sebelum lebih jauh kita membahas tentang isi kandungan, menganalisa apa makna yang terkandung dalam Quran surat Luqman ayat 13-14 ini, mari kita lihat tajwid. Di sini ada lafal libnihi, maka hukum bacaan tajwidnya itu adalah qalqalah sugro. Alasannya karena huruf ba bertanda sukun di tengah kata. Kemudian ya'iduhu ya bunayya, mad silah qasiroh. Alasannya adalah huruf ha domir berharkat didahului huruf berharkat dan diikuti huruf salin hamzah. Kemudian lafal selanjutnya yaitu ladul munadim. Ini hukum bacaannya adalah mad arid li sukun ya. Kemudian ada lafal berikutnya yaitu wahnan ala. Ini adalah idhar halqi ya. Kemudian selanjutnya ini ada lafal kemudian artinya. Jadi kita mengartikan, menerjemahkan ayat ini. Di sini ada kosakatanya yaitu wa'id qala Luqmanu. Artinya adalah ketika Luqman berkata. Libnihi kepada anaknya. Ya'iduhu yaitu menasihatinya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Kemudian ada kalimat biwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Hamalat ummuhu, ibunya yang mengandungnya. Wahnan ala wahnin, lemah semakin bertambah. Wafisoluhu, menyapihnya. Pi amain, dalam 2 tahun. Kemudian selanjutnya ini ada kalimat inna syirka, sesungguhnya syirik itu ladulmun adim, benar-benar merupakan kedaliman yang besar. Wa wasaina, kami wasiatkan atau kami perintahkan al insana, kepada manusia, aniskurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayya, kepadaku, al-masir, tempatmu kembali. Nah, jadi dari ayat-ayat tadi yang sudah diterjemahkan, maka akan menghasilkan isi kandungan Quran surat Luqman itu adalah satu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang wasiat atau nasihat Luqman kepada anaknya. Apa isi wasiat Luqman kepada anaknya itu? Yang pertama adalah supaya menyembah Allah ya. Kemudian tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa'id qala Luqmanu, dan ketika Luqman itu berkata libnihi kepada anaknya.
Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka ladulmun adim. Karena syirik itu adalah bentuk kezaliman yang besar. Kemudian selanjutnya di ayat ini juga memerintahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di kalimat ayat ini ada kalimat wa wasainal insana, dan telah kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yaitu untuk berbuat baik, menghormati, mentaati kedua orang tuanya. Wahnan ala wahnin. Ya, karena terutama kepada ibunya, wahnan ala wahnin, yang sudah mengandungnya, wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Artinya mengandung kita ketika kita masih dalam rahimnya selama 9 bulan, kemudian menyusui kita setelah lahir, membesarkannya dengan penuh kasih sayang, pengorbanan seorang ibu untuk anaknya. Kemudian selanjutnya dalam ayat ini juga ditegaskan kembali dalam firman Allah itu wa fisaluhu fi amain. Jadi seorang ibu mengasuhnya, menyusuinya dalam 2 tahun. Kemudian di ayat ini juga ditekankan kembali aniskurli. Nah, aniskurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuaku. Jadi tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah apabila dia itu tidak mensyukuri kehadiran seorang ibu dan bapaknya. Nah, di dalam hadis disebutkan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung ridhonya ibu dan bapak, dan murkanya Allah itu tergantung murkanya ibu dan bapak kita. Nah, di dalam ayat ini, dalam struktur ayat ini, Quran Surat Luqman ayat 13-14, Allah ini mensejajarkan. Jadi, kewajiban beribadah, kewajiban bertauhid kepada Allah, sejajar dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama kepada ibunya. Jadi, seseorang itu akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia memuliakan ibunya. Kemudian ini ada sebuah hadis perintah berbakti kepada kedua orang tua, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Mari kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, Ja'a razulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakkun nas? Siapa orang? Man ahakkun nas, siapa orang yang paling berhak aku muliakan? Ahakkun nas bihusni sahabatihi. Siapa orang yang paling berhak aku muliakan, aku berbakti kepadanya? Qala, baginda Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali, qala, bertanya laki-laki itu, summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala summa ummuka, kemudian Nabi menjawab, ibumu. Qala summa man, bertanya kembali laki-laki tersebut, siapa lagi ya Rasulullah yang harus aku muliakan,
yang harus aku berbakti kepadanya. Maka baginda Nabi menyebut yang ketiga kalinya, qala, baginda Nabi menjawab, summa ummuka, kemudian ibumu. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali, qala summa man, siapa lagi ya Rasulullah? Qala summa abuka, kemudian yang keempat yaitu bapakmu. Nah, maka dari hadis ini derajat seorang ibu itu 3 tingkat dibanding ayah. Nah, ini dalam lagu kasidah banyak lagunya. Kemudian di lagu-lagu sholawat juga ada. Kemudian di lagu pop juga ada. Lagu Iwan Fals juga ada. Judulnya yaitu tentang ibu. Kemudian semua para seniman membuat sebuah lagu yang berjudul Ibu, Ummi, yaitu untuk menunjukkan bahwa ibu itu adalah orang yang sangat mulia dan posisinya memang di dalam Islam itu harus dimuliakan oleh anak-anaknya. Nah, di antara hadis dan ayat Quran yang tadi, ini sudah sangat jelas sekali bahwa di dalam ajaran agama Islam kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Nah, aniskurli tadi dalam ayatnya, bersyukurlah kepadaku kata Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Jadi bersyukur itu bersyukur kepada Allah, yaitu dengan cara beribadah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan bersyukur kepada manusia itu salah satunya adalah bersyukur kepada orang tua kita, yaitu dengan cara memuliakannya. Ya, di dalam hadis lain disebutkan saking mulianya seorang ibu itu, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kakinya. Maka oleh sebab itu, maka para siswa semuanya diharapkan untuk kembali memuliakan, menghormati ibunya, karena seseorang itu akan mulia apabila dia memuliakan ibunya. Nah, mungkin sesekali coba Anda lihat ya tangan ibunya, kemudian Anda perhatikan dua tangan ibumu itu adalah yang dahulu sejak kecil mereka itu mengasihi dan menyayangi kita semua, maka muliakanlah mereka. Selagi ada kesempatan, mari kita memuliakan, bersyukur kepada Allah dengan cara memuliakan, mentaati kedua orang tua kita, karena seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah apabila dia tidak mensyukuri kehadiran kedua orang tuanya. Aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Mudah-mudahan kita bisa beribadah kepada Allah, kemudian bisa bersyukur, terutama mensyukuri nikmat atas kehadiran kedua orang tua kita. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ini di slide bisa ditampilkan hikmah dan manfaat ibadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ibrahim itu disebutkan la in syakartum la azidannakum. Barang siapa orang yang bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan tambah kenikmatannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi siswa dan siswi, juga menjadi seorang anak yang abdan syakura, jadi seorang hamba yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.